Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan aspek agama peserta didik sekolah dasar. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan yakni yang pertama, faktor perkembangan keagamaan pada anak, yang kedua, kematangan beragama pada anak, dan yang terakhir, fase perkembangan agama pada anak. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dia Nurlela. Kepadanya saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perkembangan keagamaan. Perkembangan keagamaan anak adalah proses tumbuh kembang anak dalam mencari jati diri agama yang dianutnya. Proses ini meliputi pematangan, belajar, dan bakat yang menentukan perkembangan anak. Setiap tahap dalam perkembangan ini dipengaruhi oleh usia, bakat, dan pemahaman individu anak tersebut. Bagaimana anak-anak menerima dan memproses nilai-nilai keagamaan seringkali menjadi pondasi bagi mereka untuk menjalani kehidupan dengan keyakinan dan prinsip moral tertentu. Materi selanjutnya yaitu faktor perkembangan keagamaan pada anak. Perkembangan keagamaan pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan atau internal yang terdiri dari alamiah dan bimbingan Rasul, dan faktor lingkungan atau eksternal yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor pembawaan atau internal. Secara hakiki, yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa sejak lahir manusia sudah membawa fitrah keagamaan atau homo religious. Fitrah keagamaan dianggap sebagai potensi bawaan sejak lahir. Artinya, setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari dan mengakui keberadaan Tuhan. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah atau perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan, dan ada pula yang berkembang dengan bimbingan dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan wahyu ilahi yang berisi ajaran-ajaran agama yang benar dan lengkap. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengembangan agama sangat penting dan dominan. Contoh yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh pada pembentukan karakter agama anak. Keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun fondasi keimanan anak yang nantinya akan menjadi pegangan hidupnya. Di sekolah, terutama guru agama memiliki peran yang penting dalam memberikan wawasan keagamaan, menumbuhkan kesadaran menjalankan ajaran agama, membiasakan beribadah dan berakhlak mulia, dan sikap apresiatif terhadap ajaran agama. Selain itu, kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah seperti sholat berjamaah, perayaan hari besar agama, dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap agama. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yaitu situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak di dalam masyarakat. Anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya. Lingkungan masyarakat dapat memengaruhi cara anak memahami dan mempraktikkan agama. Anak bisa belajar hal-hal baik atau buruk dari teman-teman dan lingkungan sekitar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kematangan beragama pada anak. Kematangan beragama berkaitan dengan kualitas pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah yaitu hablum minallah, maupun dengan sesama manusia yaitu hablum minannas. Kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman, pemahaman, serta penerapan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tanda-tanda kematangan beragama pada anak. Yang pertama, memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang matang dalam beragama menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang mereka lakukan, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini mendorong mereka untuk selalu berperilaku baik, jujur, dan bertanggung jawab, karena mereka merasa bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Anak yang memiliki kematangan beragama tidak hanya menjalankan ibadah karena kewajiban atau sekadar kebiasaan, tetapi juga melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Mereka memahami makna dan manfaat dari ibadah tersebut, sehingga dapat merasakan kedamaian, ketenangan, serta membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang matang dalam beragama memahami bahwa kehidupan penuh dengan ujian, baik dalam bentuk kebahagiaan maupun kesulitan. Mereka memiliki sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mudah berputus asa ketika menghadapi cobaan. Mereka yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk mereka. Yang keempat, bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Anak yang memiliki kematangan beragama tidak hanya mengucapkan rasa syukur dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Mereka memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, berbagi kepada sesama, serta tidak menyombongkan diri atas apa yang mereka miliki. Yang kelima, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Kesabaran adalah salah satu tanda kematangan dalam beragama. Anak yang memiliki sifat sabar tidak mudah putus asa atau marah ketika menghadapi musibah. Mereka berusaha mencari hikmah di balik setiap cobaan serta tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa setiap ujian akan mendatangkan kebaikan di masa depan. Yang keenam, menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Anak yang matang dalam beragama menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Mereka tidak mudah bertengkar, selalu berusaha untuk saling menghormati, serta senantiasa membantu dan mendukung saudara-saudara mereka dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memiliki ruh jihad. Anak yang memiliki kematangan beragama akan berusaha mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan atau amar ma'ruf, serta mencegah perbuatan yang tidak baik atau nahi munkar. Mereka memiliki semangat, yaitu ruh jihad, dalam memperjuangkan kebenaran, baik melalui sikap, perkataan, maupun perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memiliki tanda-tanda tersebut, seorang anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki keimanan kuat, akhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ada fase perkembangan keagamaan pada anak. Yang pertama ada the ritual stage atau tingkat dongeng, yang dimana di tahap ini berada pada umur 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih banyak menggunakan daya fantasinya dalam menyerap ajaran agama yang diterimanya. Pemikirannya mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya, sehingga dalam menanggapi agama, anak akan lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Yang kedua ada the realistic stage atau tingkatan kenyataan, yang dimana pada tahap ini anak melewatinya antara umur 7-15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam beserta isinya. Anak yang pada tahap awal perkembangan berhubungan dengan Tuhan dengan dunia fantasinya telah berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikirannya. Mengapa demikian? Karena menurut teori tahap perkembangan dan pembentukan logika anak dimulai pada umur 7 tahun. Jadi wajarlah jika pada usia ini anak mulai diajarkan dengan benar dan dibiasakan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya. Selanjutnya ada the individual stage atau tingkat individu. Dalam tahap perkembangan ini, usianya ialah 15 tahun ke atas. Konsep ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Pada tahap ini masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Selanjutnya ada konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal. Selanjutnya konsep keagamaan yang humanistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Alhamdulillah, sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun pengucapan yang kurang tepat. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.